Saya tidak tahu dengan Anda bagaimana, yang jelas dalam hidup saya pernah mendapatkan saran, nasihat dari orang-orang yang hebat untuk menggunakan beberapa kata atau kalimat yang ajaib. Kenapa disebut ajaib? Karena itu bisa mengubah kehidupan, bisa mengubah bagaimana cara kita memandang kehidupan, mengubah bagaimana jiwa kita, kualitas pikiran dan emosi kita, dan sebagainya. Nah, dari sekian banyak kata-kata, ada satu kata yang terlambat banget saya pahami. Boleh dibilang ini paling akhir dari semua kata yang paling lambat saya pahami maknanya ternyata sangat dalam. Yang lain-lain langsung cepat paham, tapi satu kata ini saya lambat banget pahamnya. Bahkan dulu sempat saya mengatakan ini kalimat yang melemahkan, ini adalah kata-kata yang tidak memberdayakan. Tapi ternyata setelah diselami, dipraktekkan, seiring usia juga semakin menua, nggak mungkin memuda kan. Ternyata kalimat ini luar biasa. Pertanyaannya, kalimat itu, kata-kata yang saya maksud ini tuh apa? Simak video ini sampai selesai. Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Seperti biasa, saya belum mandi dan banyak video-video saya sejak dulu dibuat posisi saya belum mandi. Istri saya bilang, kamu itu pede banget ya, bikin video tuh belum mandi. Nggak masalah, karena saya yakin Anda tidak menyimak penampilan saya, tidak kepo saya udah mandi atau belum, tapi Anda lebih fokus kepada apa yang Anda dapatkan dalam video-video saya. Nah, sebagaimana saya berikan spoiler pada kalimat pendahuluan tadi, pada pembukaan ya, bahwa kita akan membahas satu kata-kata yang ajaib gitu loh. Nah, kata-kata ajaib itu banyak dan salah satu kata yang paling lambat saya pahami, sejauh ini paling lambat ya. Karena untuk memahami ini tuh butuh kesadaran yang diproses oleh kehidupan. Jadi, dari judul yang mau saya omongin, Anda pasti tahu kata-kata ini. Jadi, tema yang mau saya bahas dalam kesempatan kali ini adalah The Magic of Insya Allah. Ya, The Magic of Insya Allah. Wah, jadi kata yang saya maksud itu sebetulnya adalah kata Insya Allah. Dan di situ ternyata kalau kita aplikasikan dengan betul, itu ajaib sekali. Sangat magic gitu loh. Nah, saya pernah memposisikan kata Insya Allah sebagai kata-kata yang tidak ajaib, bahkan tidak memberdayakan. Karena kebanyakan orang di Indonesia itu menggunakan kata Insya Allah untuk apa ya? Alasan kalau dia tidak mau menghadiri sesuatu undangan. Rip, gue tunggu ya besok ya. Insya Allah. Padahal dalam hati sudah niat tidak datang gitu loh. Jadi akhirnya muncul satu konotasi negatif kata insya Allah tuh artinya kata yang untuk kita melakukan pembenaran. Padahal aslinya insya Allah adalah dengan izin Allah, dengan izin Tuhan. By the way, untuk Anda yang beragama selain Islam, ambil saja esensinya, tidak harus Anda menggunakan kata insya Allah gitu loh. Jadi ikuti videonya biar Anda paham. Ikuti video sampai selesai. Nah, dan selain itu, saya pernah memposisikan kata insya Allah itu sebagai kata yang mengekspresikan keraguan. Saya pasti bisa, itu kayaknya lebih memastikan dibanding saya insya Allah bisa. Wah, itu kurang memotivasi, kurang mensugesti bahwa sadar untuk yakin. Insya Allah tuh kata ketidakyakinan. Itu yang saya posisikan dulu begitu dan mungkin banyak di antara Anda masih di kesadaran itu. Saya tidak katakan salah, tetapi tolong tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti bahwa ada keajaiban, kekuatan yang Anda bisa akses dengan menggunakan kata insya Allah. Nah, apa saja nih ya? Baik, saya share dulu whiteboard seperti biasa. Eh,
Bukan ini, salah. Nah, ya, ini ngalangin nggak ya? Baik, teman-teman semua, kita akan membahas tentang insya Allah. Nah, di sini mohon maaf nih kalau misalkan ada di antara Anda yang berbeda pemahaman tuh. Kan sempat viral ada yang menggunakan insya Allah sama insya Allah. Jadi saya nggak mau berdebat soal itu. Yang penting Anda paham maksudnya. Insya Allah. Yang artinya dengan izin Allah. Dengan izin Tuhan. Oke ya. Nah, kata ini awalnya saya posisikan tidak memberdayakan, ya, keraguan, keraguan, alasan, ya, alasan excuse kalau kita nggak datang tadi dan sebagainya. Ini tadi awalnya dulu begini. Nah, setelah itu saya bergeser bahwa ternyata kata insya Allah ini memiliki eh, empat, minimal empat hal yang membangun kesadaran kepada diri kita. Yang pertama, teman-teman ya, adalah melatih kejujuran. Kejujuran apa? Kejujuran terhadap realita, kejujuran terhadap hidup. Contohnya gini. Kita ambil contoh yang paling terkini adalah Indonesia, timnas Indonesia di Piala Asia kemarin lolos ke 16 besar, ya, 16 babak 16 besar. Nah, walaupun kalah ya. Tapi kita bicara bahwa lolos ke babak 16 besar ini sudah lama banget kita melakukan itu dan akhirnya kita bisa. Kita tidak mau membahas karena ini jasanya Sintayong dan sebagainya, tapi kalau misalkan ada di antara Anda yang mengklaim bahwa kita bisa lolos Piala Asia babak 16 besar ini karena murni kehebatan timnas kita, kehebatan Sintayong, kehebatan PSSI, kehebatan pemain-pemain kita, Anda tidak jujur. Maaf saja, tapi memang ada kontribusi kita. Tapi Anda tidak jujur karena ada variabel, ada faktor lain yang nggak bisa kita kendalikan. Contohnya, yang dilalah itu apa tuh? Yang kemarin itu pertandingan selanjutnya itu kan berakhir seri ya. Saya lupa tuh. Kirgistan, Kazakhstan apa tuh? Pokoknya ada pertandingan yang kalau hasilnya seri, tolong nanti di komen ya. Kalau hasilnya seri, maka Indonesia lolos. Kalau salah satu dari mereka menang atau mereka main mata gitu loh, Indonesia nggak lolos. Dan ternyata hasil pertandingan itu hasilnya seri. Dan gara-gara hasil seri itu, mereka juga nggak lolos, Indonesia yang lolos. Nah artinya kalau mereka itu hasil pertandingan itu menentukan kita lolos atau tidak, artinya kan ada area yang kita nggak bisa kendalikan. Nah, area yang nggak bisa kita kendalikan selalu ada di dalam hidup kita. Mau sehebat-sehebatnya Anda, misalnya, ada hal-hal yang nggak bisa Anda kendalikan. Misalnya, ya kalau misalkan Anda ngirim lamaran pekerjaan, itu bisa saja Anda diterima kerja atau tidak, tergantung suasana hati si yang menyeleksi Anda. Kalau dilalah dia itu kondisinya nggak mood karena dia lagi bermasalah dengan istrinya, lalu kebetulan Anda misalkan seorang perempuan yang mukanya mirip sama istrinya, jadi ikut jengkel, dan Anda jadi korban keputusan atas kemarahan dia, itu kan Anda mengalami satu nasib yang sebabnya tuh di luar kendali Anda. Anda sudah belajar, Anda sudah seleksi wawancara dengan baik, tetapi pertengkaran si penyeleksi dengan istrinya yang berimbas kepada Anda diterima atau tidak, ini kan nggak bisa Anda kendalikan. Nah, kita harus sadar bahwa dalam hidup ada faktor-faktor yang nggak bisa kita kendalikan. Nah, karena ada faktor yang tidak bisa kita kendalikan, ya. Jadi di sini ada eh, bisa dikendalikan BDK dan tidak bisa dikendalikan TD, tidak bisa dikendalikan TDBK. Nah, bahkan prosentase ini tuh bisa lebih besar loh. Memang betul, kalaupun misalkan yang tidak bisa dikendalikan ini kondusif ya, misalkan kayak Indonesia kemarin, ya kalaupun hasilnya seri, kalau kita
tidak berjuang dan kita tidak menang lawan lawan Vietnam atau setiap pertandingan kita cetak gol, kan kita nggak bisa lolos juga, Pak. Iya, ini memang ada kontribusi kita. Tetapi ada persentase entah berapa persen itu ada pada faktor yang nggak bisa dikendalikan. Nah, karena ada yang nggak bisa dikendalikan, inilah makanya kita lebih kalau ingin jujur gunakan kata dengan izin Allah. Karena Allah didefinisikan sebagai satu kesadaran yang meliputi segala sesuatu, yang meliputi segala faktor, termasuk meliputi memiliki kuasa atas faktor-faktor yang nggak bisa kita kendalikan. Jadi kalau segenap faktor itu tidak diizinkan oleh Allah, termasuk tadi kemarin itu pertandingan yang menentukan itu seri, maka kita nggak bisa lolos. Jadi untuk melatih kejujuran, gunakan kata insya Allah dengan izin Allah. Jadi ketika kita bilang insya Allah, itu sebetulnya kita latihan jujur terhadap kehidupan dan latihan tidak lebay. Kita akan menghindari sifat takabur karena kita jujur. Nah, ini lanjutannya ya, lanjutannya sebetulnya. Jadi manfaat yang kedua, ini saya hapus aja dulu deh. Jadi yang pertama melatih jujur, jujur terhadap realita ya. Yang kedua adalah menghindari kesombongan atau takabur. Takabur itu merasa bahwa apa yang kita capai itu karena kehebatan diri kita. Ya, ada kalimat lain sih untuk menyadarkan ini yaitu la haula wala quwata illa billah ya. Kalau nggak salah ya, mohon maaf dikoreksi bahwa tiada daya dan upaya kecuali atas izin Tuhan ya. Cuman seandainya saja ketika kita memulai sebuah usaha lalu kita gunakan kata insya Allah, maka ketika kita nanti mencapai satu hasil, kita ingat bahwa ada variabel yang itu bisa terkondisikan karena ada yang maha kuasa yang dilalah akhirnya beresonansi dengan apa yang kita mau. Jadi lanjutan setelah kita jujur melihat fakta, maka kita akan terhindar dari takabur. Jadi Anda dalam hidup yang kok kenapa ya Mas ya aku tuh sering kali lupa diri takabur, aku sering kali kejebak pada kesombongan. Saya jamin kemungkinan besar Anda tidak mengucapkan kata insya Allah dalam segenap usaha Anda. Saya ingin mencapai target 2 kali lipat. Dalam hati aja nggak apa-apa, insya Allah. Karena artinya gini, di awal kita berharap ada satu kesadaran yang lebih tinggi ikut mengkondisikan yang nggak bisa kita kendalikan. Yang kedua, ketika itu tercapai, kita tidak mengklaim itu 100% karena kita. Itu loh. Ini jurus ampuh untuk menghindari kesombongan, kepongahan, ketakaburan. Oke ya? Yang ketiga, ini kayaknya jadi ada 5 nih. Sebentar saya ya contekan dulu ya. Saya udah catat soalnya. Nah, menetralkan testimoni. Nah, ini sebenarnya menetralkan testimoni. Ini sebenarnya bisa juga menjadi rangkaian dari video-video sebelumnya yang saya bahas testimoni supaya Anda tidak tertipu oleh testimoni, kemudian proses sesungguhnya di balik keajaiban, testimoni keajaiban. Sebetulnya memberikan testimoni ya, membagikan testimoni itu akan tidak menjadi masalah kalau diberikan kata insya Allah. Misalnya nih beda nih. Saya dengan mengucapkan apa ya kalimat afirmasi, visualisasi dengan teknik loa, saya bisa mencapai misalkan omset naik 10 kali lipat. Itu kan mengklaim bahwa itu karena dirinya sendiri. Tapi coba kalau dikatakan begini, Alhamdulillah saya bisa mencapai eh, apa namanya omset naik 10 kali lipat dengan ikhtiar berupa afirmasi dan visualisasi dan sebagainya, terutama juga karena ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika diberikan insya Allah, diberikan keterangan bahwa ini dengan izin Tuhan, maka kalimat testimoni itu menjadi netral. Nah, Anda perhatikan kenapa kemarin-kemarin saya mengkritik testimoni. Karena rata-rata testimoni itu jelas tidak jujur, takabur, merasa bahwa itu 100% punya dia. Akhirnya testimoninya jadi tidak bisa netral. Yang akhirnya juga menimbulkan ekspektasi, menimbulkan bakal-bakal kepongahan gitu. Oke ya. Masih ada lagi nggak nih manfaat dari kata insya Allah? Masih. Tapi sebelum saya melanjutkan yang selanjutnya tentang apa saja keajaiban yang kita bisa hadirkan pada diri kita
terkait dengan kata insya Allah, saya mau menginformasikan tentang bagaimana caranya Anda untuk bisa menjadi member YouTube Arif RH Vibrasi. Karena selain video-video publik seperti ini, saya juga membuat video-video dengan tema-tema yang lebih mendalam, dengan bahasan yang lebih detail, dan itu hanya bisa dilihat kalau Anda menjadi member YouTube Arif RH Vibrasi. Anda juga bisa tanya jawab. Ada juga yang melalui Zoom tanya jawabnya. Anda tinggal pilih Anda mau menjadi member yang mode seperti apa. Nah, bagaimana caranya untuk menjadi member? Simak video berikut ini. Ini adalah panduan bagaimana cara untuk menjadi member YouTube Arif RH Vibrasi. Member dengan subscriber itu beda. Jadi, Anda masuk ke halaman YouTube saya. Anda bisa lihat di sini. Lalu di sebelahnya tombol subscribe, itu ada tombol gabung. Kalau pakai bahasa Inggris, ada subscribe, ada join. Nah, kalau Anda klik tombol gabung atau join itu, maka Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ada 4 pilihan menjadi member. Nanti Anda bisa baca sendiri, di situ dijelaskan berapa biayanya dan apa saja keuntungan yang Anda dapat dari setiap level. Dan yang paling murah, Anda bisa bergabung dengan Rp19.900. Anda bisa menyimak video edisi spesial khusus member, video yang tidak bisa dilihat secara publik, durasinya 30 menit sampai 1 jam ya, lebih detail, lebih dalam. Ada sesi tanya jawab, ada diskon 100.000 kalau misalkan ada kelas online Arif RH, dan seterusnya. Anda bisa baca. Nanti di sini Anda silakan Anda pilih nih, mau bergabung di level 1 reguler, level 1 premium, level 2 reguler, level 2 premium. Kemudian bagaimana caranya ketika Anda mau bergabung? Ya, Anda pilih tadi, lalu Anda klik gabung. Ketika Anda klik gabung, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya. Misalkan saya pilih yang level 1 reguler, Rp19.900 per bulan. Nah, nanti di sini Anda tinggal pilih, Anda mau bayarnya itu pakai apa? Ada kredit card, debit card, ShopeePay, Dana, GoPay. Anda bisa setting. Nah, kalau misalnya, Pak, saya mau bayar pakai pulsa, tidak pakai opsi yang ditawarkan di awal ini, Anda tinggal setting dulu. Jangan langsung ke sini, Anda setting dulu di Play Store Anda. Anda masuk di HP Anda kalau Android, masuk ke Play Store, nanti Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Anda lihat di sini tampilannya, lalu Anda klik yang ini, yang ada gambar di sudut kanan atas ini. Kalau Anda klik, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Ini contohnya Arif RH Vibrasi. Lalu ke bawahnya Anda bisa lihat ada payment and subscription atau pembayaran dan subskripsi dan langganan. Anda klik itu, nanti akan masuk ke halaman yang sebelah ini. Anda pilih payment methods. Nah, di payment methods ini nanti Anda bisa memasukkan apa mode pembayaran yang Anda akan gunakan sebagai yang untuk bayar membership. Silakan Anda setting di sendiri di sini. Dan kalau Anda masih ingin tahu lebih banyak, Anda bisa klik More Payment Setting. Nah, kemudian nanti setelah prosesnya selesai, Anda akan mendapatkan email. Jadi tunggu sampai email ini masuk. Emailnya kurang lebih seperti ini. Welcome, Anda sudah jadi member. Nah, untuk memastikan apakah Anda sudah jadi member atau tidak, mudah saja. Anda buka lagi YouTube saya, nanti akan muncul yang namanya tab membership atau langganan. Jadi ini tab home, video, short, Anda ke kanan kan kalau pakai HP ya, digeser. Nanti ada membership. Kalau diklik nanti muncul seperti ini. Anda akan melihat status Anda member level berapa, kemudian dan sebagainya dan sebagainya. Anda juga bisa ubah level Anda dari level 1 reguler mau jadi level 2 reguler misalkan. Anda bisa ubah kapan saja. Dan buat Anda yang sudah jadi member, Anda pastikan selalu cek tab community dan membership. Karena disitulah nanti Anda akan dapat info-info dan video-video terbaru untuk Anda simak. Untuk Anda yang menggunakan iPhone, ini tampilan Apple ID Anda. Silakan Anda nanti masuk ke Payment and Shipping. Kemudian nanti Anda ubah di sini. Kalau saya ini di sini pakai Mastercard, pakai kartu kredit, atau Anda tambahkan add payment method di HP saya yang satunya, iPhone juga, itu saya gunakan GoPay, bisa juga. Jadi silakan Anda setting sendiri di sini. Untuk yang punya iPhone.
Jika Anda klik tombol join atau gabung dan Google tidak mengarahkan pada proses selanjutnya, dalam hal ini ada sistem error, maka Anda cukup klik saja link join atau link gabung yang saya informasikan pada bagian deskripsi video ini. Bagian deskripsi adalah uraian berbentuk teks yang ada pada bagian bawah dari video ini. Baik teman-teman, ini penjelasan singkatnya. Silakan Anda putar ulang jika belum paham, dan jika Anda masih kebingungan, silakan WA saya di nomor yang tertera ini. Tapi seharusnya kalau Anda menonton panduan ini dengan benar, dengan teliti, semuanya sudah jelas. Sampai ketemu di zona membership YouTube Arif RH Vibrasi. Oke teman-teman, itu ya, udah detail banget ya saya jelaskan bagaimana caranya untuk menjadi member. Saya sering kali menginformasikan, tapi karena banyak orang yang rupanya nggak ngeh dengan video tutorial, makanya akhirnya saya putuskan tutorial saya sisipkan ke dalam video, sehingga orang otomatis akan ngeliat ya. Gitu ya. Jadi mohon maaf kalau teman-teman nanya gitu terus nggak saya jawab karena memang saya melayani tanya jawab di membership ya. Silahkan jadi member YouTube Arif RH Vibrasi. Balik ke sini, teman-teman semua, yang keempat ya, apa sih yang akan berefek kepada kita kalau kita menggunakan kata insya Allah? Adalah mengurangi kemelekatan. Nah, ini di sini nih. Mengurangi kemelekatan. Saya bolak-balik bilang bahwa musuh kita dalam melakukan manifestasi, musuh kita dalam menghadirkan keajaiban, itu adalah kita melekat. Ingin banget, itu nafsu banget. Itu akan membuat sesuatu yang kita ingin hadirkan di dalam hidup justru semakin menjauh. Tentunya banyak faktor yang menyebabkan seseorang melekat atau tidak, dan banyak cara untuk kita bisa mengendalikan dan mengurangi kemelekatan. Nah, tapi salah satu caranya untuk kita bisa mengurangi kemelekatan, sebenarnya kata insya Allah itu tadi. Kalau kita menggunakan kata insya Allah, otomatis kita tidak akan melekat. Kenapa? Dari awal kita sudah sisakan satu space. Ya ini terserah Allah gitu loh. Terserah Tuhan. Karena dia juga ikut menentukan apakah ini bisa terwujud atau tidak. Jadi kalau misalkan terwujud, alhamdulillah. Enggak juga enggak apa-apa. Karena itu pasti yang terbaik. Nah, kenapa seseorang melekat? Itu tadi. Saya bisa, saya pasti bisa, saya harus bisa. Akhirnya melekat dari yang tadinya yakin mengkristal menjadi kemelekatan. Tetapi kalau kita bilang insya Allah dengan izin Allah, Anda rasakan deh, saya bisa mencapai omset 200 juta bulan depan. Dalam hati tambahin insya Allah. Itu rasanya akan lebih plong, rasanya akan lebih longgar, rasanya kita tidak lagi menempel kepada keinginan itu karena kita sisakan bahwa ada peran dari kesadaran yang lebih tinggi yang ikut menciptakan itu. Jadi buat teman-teman yang bolak-balik bingung, Mas gimana ya Mas caranya supaya saya tidak melekat dengan keinginan, Anda yang kesulitan untuk melakukan manifestasi karena terlalu melekat, ini solusinya kata insya Allah. Oke ya. Tapi harus dipahami dengan benar kata insya Allahnya ya, bukan dengan pemahaman yang salah. Nah yang kelima ini yang terakhir kayaknya adalah ingat kematian. Nah, teman-teman sebenarnya kenapa sih kata insya Allah ini wajib menurut saya dalam hidup? Karena gini, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita harapkan di dalam kehidupan kita, syarat utama supaya kita itu bisa menerima itu, kita bisa menerima itu adalah kita masih hidup. Anda pengen omsetnya naik, Anda pengen duit banyak, Anda pengen punya mobil, kalau besok atau nanti sore Anda mati, ya Anda nggak bisa nerima itu. Jadi syarat utama orang itu bisa menerima apa yang mereka inginkan adalah mereka masih hidup. Pertanyaannya, Anda besok masih hidup atau tidak, nanti sore masih hidup atau tidak, itu Anda tahu nggak? Nggak tahu. Dan yang maha tahu cuman adalah yang maha pencipta. Jadi urusan umur itu tuh kita tidak tahu. Artinya variabel kematian itu salah satu variabel yang ikut menentukan kalau saya jatah matinya besok ya cita-cita kita untuk bisa sukses akhir tahun ini nggak bisa tercapai. Artinya kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup, baru kita bisa memanifestasikan itu. Nah kalau Tuhan masih mengizinkan kita hidup, berarti atau dia memberikan jatah umur kita masih panjang, berarti kan ada perannya dari yang Maha Kuasa. Makanya kenapa sih
Banyak orang berat banget mengatakan insya Allah. Padahal jelas-jelas semua hal yang mereka terima dalam hidup adalah karena mereka masih diberikan jatah hidup. Dan yang jatah hidup itu yang memberikan adalah Yang Maha Kuasa. Kenapa kok sulit sekali gitu loh untuk mengatakan insya Allah? Jelas ya? Nah, jadi di sini kita bisa lihat keajaiban the magic of insya Allah ini. Ini bisa ngaruhnya ke dua hal, yaitu ke kehidupan dan ke diri kita. Ke diri kita, kita jadi lebih jujur, kita terhindar dari takabur, kita bisa netral saat memberikan testimoni, kita bisa mengurangi kemelekatan, dan ingat kematian itu kepada diri sendiri. Nah, kepada kehidupan adalah dengan kita tidak melekat, ya akan semakin banyak keajaiban yang hadir dalam hidup kita. Nah, buat teman-teman yang saat ini kesadaran insya Allah yang masih salah itu yang tadi di awal saya bilang yang mengatakan itu sebagai ekspresi ketidakyakinan, mengatakan itu sebagai ketidakseriusan atau alasan nggak mau datang atau nggak bisa, kemudian sebagai ekspresi ketidakberdayaan, ya karena salah gitu loh memahaminya. Kalau Anda dari awal niat nggak mau datang, jangan bilang insya Allah. Kita tuh berarti membawa-bawa Allah, membawa-bawa Tuhan gitu loh. Jadi jangan main-main. Oke ya, jadi teman-teman, saya review lagi. Menggunakan kata insya Allah akan membuat Anda lebih jujur melihat kehidupan bahwa banyak variabel yang nggak bisa kita kendalikan. Yang kedua, menghindari takabur. Yang ketiga, menetralkan testimoni. Yang keempat, mengurangi kemelekatan supaya kita lebih mudah melakukan manifestasi. Dan yang kelima adalah kita ingat satu hal yang paling pasti di dalam hidup, yaitu kematian. Ingat, Anda sukses belum tentu, kaya belum tentu, mati yang pasti. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng rebornnya selanjutnya. Dan sampai ketemu lagi buat teman-teman yang jadi member di area membership. Ya, cara untuk jadi member tadi sudah saya munculkan videonya. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.